Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Budi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai keamanan informasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bagas Hendrawan dan MPM akhir 248. Lalu ada Ajrun Yafi Tamam dengan MPM akhir 255. Lalu yang ketiga ada Bagas Arya Satya Dinata dengan MPM akhir 276. Lalu yang keempat ada Dimas Rehan Arkananta dengan MPM akhir 261. Lalu saya sendiri Muhammad Fikranullah dengan MPM akhir 264. Dan yang terakhir ada Muhammad Ilfani dengan MPM akhir 267. Materi pertama mengenai keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data. Maka istilah keamanan sistem pun digunakan. Fokus ini sekarang mencakup pada semua jenis data, bukan hanya data di dalam komputer. Lalu ada pula istilah keamanan informasi atau information security adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan, baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Definisi yang luas ini mencakup peralatan seperti mesin fotokopi dan mesin fax, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Adapun tujuan dari keamanan informasi adalah ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama adalah kerahasiaan. Jadi perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Sistem informasi secara eksklusif, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem pemrosesan transaksi seperti pengajian, piutang dagang, pembelian, dan utang dagang sangat penting bagi suatu perusahaan. Lalu ada ketersediaan yang merupakan tujuan keamanan informasi yang kedua, di mana tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Lalu ada manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen informasi atau Information Security Management, yang disingkat IRM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi tetap adalah setelah bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM. Adapun orang yang tepat untuk memikul tanggung jawab terkait dengan keamanan informasi dapat disebut sebagai CEO atau Chief Information Officer. Namun, kebanyakan organisasi mulai menunjuk orang-orang tertentu yang dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap aktivitas ini. Pada dasarnya, manajemen keamanan informasi itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi. Yang kedua ada perusahaan mendefinisikan resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga menentukan kebijakan keamanan informasi serta mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko yang harus dikendalikan. Lalu ada istilah manajemen risiko yang dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Selain dari pendekatan 4 tahap yang telah saya sebutkan, terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi suatu perusahaan. Nah, pilihan ini telah menjadi populer pada beberapa tahun belakangan ini dengan munculnya standar atau tolak ukur keamanan informasi. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terautorisasi. Tolak ukur keamanan informasi ini dapat dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah menentukan kebijakan keamanan informasi, lalu yang kedua adalah pengimplementasian pengendalian. Standar dan tolak ukur semacam ini ditentukan oleh pemerintah dan asosiasi industri, serta mencerminkan komponen-komponen program keamanan informasi yang baik menurut otoritas-otoritas tersebut. Ketika perusahaan mengikuti pendekatan ini, yaitu disebut kepatuhan terhadap tolak ukur atau benchmark compliance, itu dapat diasumsikan bahwa pemerintah dan otoritas industri telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mempertimbangkan berbagai ancaman, serta risiko dan tolak ukur tersebut menawarkan perlindungan yang baik.
Selanjutnya itu ada ancaman sendiri. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ketika membayangkan ancaman keamanan informasi, hal itu merupakan sesuatu yang dialami jika dibayangkan beberapa kelompok atau beberapa orang di luar perusahaan tersebut yang melakukan tindakan disengaja, di mana ancaman sendiri dapat bersifat internal dan juga eksternal, di mana ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan, di mana ancaman eksternal diperkirakan akan menghasilkan kerusakan yang lebih berpotensi serius dibandingkan dengan ancaman eksternal dikarenakan pengetahuan ancaman internal lebih mendalam akan sistem. Selanjutnya ada tindakan kecelakaan yang dan disengaja, di mana tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk mencelakai sesuatu, di mana beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam maupun ataupun di luar perusahaan. Sama halnya di mana keamanan informasi harus ditujukan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya itu ada jenis ancaman di mana pada jenis ancaman ini, salah satu ancaman yang paling membahayakan keamanan informasi yaitu merupakan ancaman virus. Virus sendiri merupakan salah satu contoh jenis perangkat lunak yang menyandang nama peranti lunak yang berbahaya. Malicious software atau malware terdiri atas nama peranti lunak yang berbahaya. Malicious program pemekam atau segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Fungsi-fungsi tersebut mampu menghapus file atau menyebabkan sistem dari file tersebut berhenti, di mana terdapat beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya selain virus yaitu worm, Trojan horse, adware, and spyware. Eh, yang pertama yaitu ada virus, di mana virus sendiri merupakan program komputer yang dapat mereplikasi dirinya tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lainnya. Lalu yaitu selanjutnya ada worm. Worm sendiri merupakan sistem yang tidak mereplikasi dirinya sendiri dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinan melalui email. Lalu ada Trojan horse, yaitu tidak dapat replikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, di mana pengguna dapat menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Lalu ada aware, yaitu memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu, dan spyware yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya itu ada risiko, di mana risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi, di mana risiko-risiko seperti ini akan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, di mana ketika suatu basis data dan perpustakaan perhatian lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, hasilnya yaitu adalah hilangnya informasi atau uang. Lalu selanjutnya itu ada pengguna yang tidak terotorisasi, yaitu penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, di mana seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti lunak atau peranti keras sehingga menyebabkan operasional perusahaan tidak berfungsi. Lalu selanjutnya itu ada modifikasi yang tidak terotorisasi, di mana merupakan perubahan dapat dilakukan pada data informasi peranti lunak perusahaan, dan beberapa perubahan dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Materi selanjutnya adalah persoalan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut survei, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para peritel e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan secara langsung dengan pelanggan. Kartu kredit sekali pakai. American Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai yang ditujukan bagi 60 hingga 70% konsumen yang mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dari penggunaan internet. Meskipun memelopori kartu sekali pakai, American Express tidak melanjutkannya. Meskipun begitu, perusahaan kartu kredit lain telah memperbarui sistem kartu sekali pakai ini seperti Discover dan Citibank. Selanjutnya adalah praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa.
Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan untuk diikuti oleh retailnya. Retail yang memilih untuk tidak mengikuti praktik ini akan menghadapi denda, kehilangan keanggotaan program Visa, atau pembatasan penjualan dengan Visa. Yang pertama ada memasang dan memelihara firewall, kedua memperbarui keamanan, ketiga melakukan enkripsi pada data yang disimpan, keempat melakukan enkripsi pada data yang dikirim, kelima menggunakan dan memperbarui penanti lunak antivirus, keenam membatasi akses data kepada orang yang ingin tahu, ketujuh memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data, ke-8 memantau akses data dengan ID unik, ke-9 tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan vendor, dan yang terakhir adalah secara teratur menguji sistem keamanan. Selain itu, Visa mengidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh retailnya dalam mendapatkan keamanan informasi untuk semua aktivitas, bukan hanya yang berhubungan dengan e-commerce. Yang pertama, ada menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Kedua, tidak meninggalkan data seperti disket, kertas, dan lain-lain atau komputer dalam keadaan tidak aman. 3, menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Praktik keamanan yang diwajibkan ini telah ditingkatkan lagi melalui program pengamanan informasi pemegang kartu atau Card Holder Information Security Program atau CESP, ditujukan pada retail dengan tujuan untuk menjaga data pemegang kartu. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, dampak yang parah atau severe impact, membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Selanjutnya ada dampak signifikan atau significant impact, menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Dan yang terakhir ada dampak minor atau minor impact, yaitu menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Baik untuk risiko parah maupun signifikan, analisis kealamaan harus dilaksanakan. Ketika analisis tersebut mengidentifikasikan kelemahan tingkat tinggi, maka pengendalian harus diimplementasikan untuk mengeliminasi atau mengurangi kelemahan tersebut. Selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Yang pertama ada fase 1, inisiasi proyek. Tim harus menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Jika komite pengawas MIS perusahaan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab untuk mengawasi proyek, suatu komite pengawas khusus dapat dibentuk. Fase kedua, penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan keutuhan kebijakan baru tersebut. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan, pendasaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Peserta pelatihan dapat terdiri atas anggota proyek, perwakilan internal seperti dari TI dan SDM atau konsultan. Fase 5, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah teknis, kedua formal, kemudian yang ketiga ada informal. Pengendalian teknis atau technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Melibatkan seorang auditor internal di dalam tim proyek merupakan salah satu cara yang amat baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini menjadi bagian dari desain sistem. Kebanyakan pengendalian keamanan dibuat berdasarkan teknologi peranti keras dan lunak. Pengendalian akses. Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Jika orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan mendapatkan akses terhadap sumber daya informasi, maka pengerusakan tidak dapat dilakukan. Pengendalian akses dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, ada identifikasi pengguna. Para pengguna pertama-tama mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalnya kata sandi. Kemudian kedua, autentikasi pengguna. Kemudian, para pengguna memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki, seperti smart card atau tanda tertentu atau chip identifikasi. Ketiga, ada otorisasi pengguna.
Selama pemeriksaan identifikasi dan autentikasi dilalui, seseorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasukkan tingkat atau derajat penggunaan tertentu. Selanjutnya, terdapat sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem seleksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan pengerusakan. Salah satu contohnya adalah piranti lunak proteksi virus atau virus protection software yang terbukti efektif untuk melawan virus yang dikirim melalui email. Piranti lunak tersebut mengidentifikasi pesan pembawa virusnya dan memperingatkan si pengguna. Selanjutnya ada pengendalian kriptografis. Penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Data dan informasi tersebut dapat dienkripsi dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan ke dalam jaringan. Jika seseorang yang tidak memiliki otorisasi memperoleh akses, enkripsi tersebut akan membuat data dan informasi yang dimaksud tidak berarti apa-apa dan mencegah kesalahan penggunaan. Kemudian D. Pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruang komputer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Perusahaan juga dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, maupun badai. Ada firewall. Pendekatan selanjutnya adalah pembangunan dinding pelindung atau firewall. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Konsep dibalik firewall adalah dibuatnya struktur pengaman untuk semua komputer pada jaringan perusahaan dan bukannya pengaman terpisah untuk masing-masing komputer. Jenis-jenis firewall sendiri, yang pertama ada firewall penyaring paket router, adalah alat jaringan yang mengarahkan aliran data lintas jaringan. Jika router diposisikan antara internet dan jaringan internal, router dapat berlaku sebagai firewall. Router dilengkapi dengan tabel data alamat-alamat IP yang menggambarkan kebijakan penyaringan. Alamat IP atau IP address adalah serangkaian 4 angka yang secara unik mengidentifikasi masing-masing komputer yang terhubung dengan internet. Yang kedua ada firewall tingkat sirkuit, merupakan peningkatan keamanan dari router yang terpasang antara internet dan jaringan perusahaan, tetapi lebih dekat dengan medium komunikasi atau sirkuit daripada router. Pendekatan ini memungkinkan tingkat autentikasi dan penyaringan yang jauh lebih tinggi dibandingkan router. Yang ketiga, ada firewall tingkat aplikasi. Firewall ini berlokasi antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Kekuatan penuh pemeriksaan keamanan tambahan dapat dilakukan setelah permintaan diautentikasi sebagai permintaan yang berasal dari jaringan yang diotorisasi pada tingkat sirkuit dan dari komputer yang diotorisasi atau penyaringan paket. Aplikasi tersebut dapat meminta informasi autentikasi yang lebih jauh seperti menanyakan kata sandi sekunder, mengkonfirmasi identitas, atau bahkan memeriksa apakah permintaan tersebut berlangsung selama jam-jam kerja biasa. Meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Dari daftar panjang pengendalian teknis di atas, teknologi telah banyak digunakan untuk mengamankan informasi. Pengendalian teknis dikenal sebagai yang terbaik untuk keamanan. Perusahaan biasanya memilih dari daftar ini dan menerapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengamanan yang paling realistis. Baik, materi berikutnya yakni terkait dengan pengendalian formal. Nah, pengendalian formal sendiri merupakan salah satu bentuk pengendalian yang mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Jadi pengendalian formal ini lebih ke arah bagaimana proses pengendalian itu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian berikutnya yakni yang pengendalian informal. Pengendalian informal sendiri mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar karyawan perusahaan dapat memahami serta mendukung tujuan tersebut. Baik, berikutnya yakni pembahasan tentang bagaimana cara mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Sesuai pembahasan sebelumnya, yakni ada 3 jenis pengendalian, yakni pengendalian teknis, formal, dan informal. Nah, ketiganya ini kesemuanya mengharuskan biaya, karena bukanlah
merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi. Pengendalian ditetapkan pada tingkat yang sesuai, jadi pengendaliannya disesuaikan pada kebutuhan perusahaan. Kemudian berikutnya, dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional itu telah menentukan standar yang ditujukan untuk menentukan panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Contohnya sendiri 57799 milik Inggris. Baik, berikutnya yakni mengenai peraturan dari pemerintah. Nah, pemerintah sendiri dalam soal pengendalian baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menangani masalah pentingnya keamanan informasi yang semakin meningkat. Seperti di Amerika telah dibuat undang-undang standar keamanan komputer. Kemudian di Inggris juga telah dibentuk undang-undang anti terorisme, kejahatan dan keamanan pada tahun 2001. Kemudian yang berikutnya yakni materi tentang standar industri. The Center of Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. CIS Brainworks membantu para pengguna untuk mengamankan sistem informasi mereka dengan menerapkan pengendalian khusus teknologi. Di sini ada sertifikasi profesional. Ada 3 sertifikasi profesional dalam profesi TI. Yang pertama yaitu Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Program sistem keamanan yang pertama adalah Certified Information System Auditor yang ditawarkan oleh Informasi Sistem Audit dan Kontrol Asosiasi. Kemudian yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional atau yang dikenal dengan Certification Information System Security Professional CISSP yang ditawarkan oleh International Information System Security Certification Consortium. Kemudian yang ketiga ada Institut SANS, yaitu Institut SANS Admin Audit Network dan Security, menawarkan sertifikasi melalui Global Information Assurance Certification Program yang mencakup mata kuliah seperti audit keamanan IT dan intisari pengendalian serta penulisan dan pemeriksaan kebijakan keamanan. Kemudian pengantar keamanan sistem informasi. Pada keamanan sistem informasi yaitu serangkaian upaya yang dilakukan oleh para TI untuk melindungi sistem dan data dari berbagai risiko dalam manajemen operasi, yaitu seperti mencuri informasi atau menyebabkan kerusakan. Nah, perlindungan ini mencakup terhadap perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem tersebut. Keamanan bukan hanya urusan teknis seperti firewall dan antivirus, tetapi juga mencakup prosedur, kebijakan, dan perilaku pengguna agar sistem tidak mudah disalahgunakan atau diserang. Jenis ancaman terhadap sistem informasi. Ancaman ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ancaman alami dan ancaman buatan manusia. Ancaman alami sendiri seperti bencana alam, banjir, gempa, kebakaran yang dapat merusak infrastruktur TI. Kemudian pada ancaman buatan manusia seperti hacking, virus, penipuan, sabotase, dan kesalahan manusia. Ancaman ini seringkali lebih kompleks karena bisa berasal dari dalam organisasi sendiri maupun dari luar. Mengetahui jenis ancaman ini penting untuk menentukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang tepat karena setiap ancaman memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda. Kemudian tujuan keamanan sistem informasi. Ada 3 tujuan utama dalam keamanan informasi yang dikenal dengan CIA Triad.
Nah, yang pertama confidentiality atau kerahasiaan, hanya pengguna yang berwenang yang boleh mengakses data tertentu. Kemudian integrity atau integritas, yaitu data harus akurat, konsisten, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Kemudian ada availability, ketersediaan. Sistem dan data ini harus dapat diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Nah, dari ketiga aspek ini harus dijaga secara bersama-sama. Misalnya, sistem yang sangat aman tapi tidak bisa diakses saat dibutuhkan tetap gagal memenuhi fungsinya. Pengendalian sistem informasi. Dalam pengendalian sistem ini akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pengendalian umum, yaitu menyasar lingkungan TI secara keseluruhan seperti pengamanan fisik, kontrol akses, backup data, dan prosedur darurat. Kemudian ada pengendalian aplikasi yang berfokus pada sistem tertentu, meliputi validasi data saat input, pengawasan selama proses berjalan, serta pemeriksaan hasil output. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan dan mendeteksi serta memperbaiki masalah jika terjadi gangguan. Dan yang terakhir yaitu strategi pengamanan sistem informasi. Dalam bab ini ada beberapa strategi dalam pengamanan sistem informasi, yaitu ada audit sistem informasi untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian, kemudian manajemen resiko untuk mengenali dan mengelola resiko yang mungkin akan muncul, kemudian ada pelatihan pengguna agar semua orang dalam organisasi tersebut sadar akan pentingnya keamanan informasi. Kemudian yang terakhir itu ada penggunaan teknologi seperti firewall, enkripsi, autentikasi ganda, dan sistem deteksi intrusi. Pada strategi ini yaitu bersifat menyeluruh dan berlapis. Tidak cukup hanya mengandalkan teknologi karena sejatinya kelemahan sering muncul dari kelalaian manusia itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.